Siapkan wadah, kemudian masukkan 120 gram butter dan 100 gram margarin. Tambahkan 70 gram gula halus, 1 kuning telur, 1/2 sendok teh pasta vanili, kemudian aduk rata sampai margarin dan butter benar-benar lembut. Setelah lembut, masukkan 20 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk full cream, aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah rata, masukkan 300 gram tepung terigu yang sudah disangrai. Agar lebih gampang mencampur, masukkan terigu secara bertahap. Aduk dengan spatula sampai rata. Kemudian masukkan lagi sisa tepung. Aduk kembali sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Jika adonan sudah pas, hentikan pemakaian tepung terigu. Untuk mengecek adonan sudah pas atau belum, bisa diambil sedikit adonan kemudian bulatkan. Jika adonan tidak pecah atau lengket, itu artinya konsistensi adonan sudah pas. Jika sudah pas seperti ini, selanjutnya cetak adonan. Ambil sedikit adonan, kemudian letakkan di atas alas kerja, tutup permukaannya dengan plastik, pipihkan adonan untuk ketebalan menyesuaikan dengan selera. Agar lebih gampang mencetak, olesi cetakan dengan tepung terigu. Cetak adonan. Angkat perlahan dengan spatula. Hati-hati ketika mengangkat dan memisahkan agar bentuk adonan tidak rusak. Setelah dicetak, kemudian letakkan di atas loyang yang sebelumnya sudah dioles dengan margarin. Masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Karena saya memanggangnya langsung 2 loyang, jadi waktu mengoven sekitar 50 menit. Untuk waktu mengoven yang pertama sekitar 25 menit dengan suhu 140 derajat Celcius api atas dan bawah. Setelah kurang lebih 25 menit, buka pintu oven. Kemudian tukar posisi loyang. Untuk loyang yang di bagian bawah, pindah ke bagian atas, dan loyang di bagian atas, pindahkan ke bagian bawah. Lalu lanjut mengoven lagi selama kurang lebih 25 menit atau sampai kue matang. Setelah kue matang, keluarkan dari oven. Sebelum dihias, biarkan kue dalam kondisi dingin.
Siapkan wadah, kemudian masukkan 110 gram gula halus yang sudah diayak. Tambahkan 1 sendok makan jeruk nipis, 30 gram putih telur atau setara dengan 1 putih telur. Agar memudahkan memixer, aduk terlebih dahulu sampai kental dan tercampur rata. Untuk gula halus, sebaiknya selalu diayak terlebih dahulu agar gula halus tidak bergerindil. Tambahkan setengah sendok teh pasta vanili. Mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai menjadi adonan yang kental. Setelah kental, kemudian matikan mixer. Aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk membuat pinggiran kue, ambil beberapa sendok warna putih, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan sisanya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning atau sesuai selera. Agar warnanya lebih pekat, ini saya tambahkan sedikit pewarna merah. Aduk rata sampai pewarna larut ke dalam glazur. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga. Gunting ujung plastik segitiga, kemudian buat pinggiran bunga dengan glazur putih di bagian pinggirnya seperti ini. Kemudian tutup dengan glazur warna kuning. Jika ada permukaan yang kurang rata, bisa dirapikan dengan tusuk gigi. Kemudian beri tengahnya dengan glazur warna putih. Setelah selesai, kemudian oven kembali di suhu 100–110 derajat Celcius. Cukup menggunakan api atas selama kurang lebih 7 menit atau sampai permukaannya kering. Kemudian setelah matang, keluarkan dari oven.